Oke, berikutnya adalah mengenai luas dari poligon yang beraturan. Kita lihat yang pertama ini tentang segitiga sama sisi. Jadi kita mau mencari berapa sih luas segitiga sama sisi. Luas segitiga itu kan sama dengan setengah kali alas kali tinggi ya, base B tuh, sama height H itu. Nah, kalau misal kita gunakan luas ini rumus ini, maka ketika kita aplikasikan di dalam segitiga sama sisi, luas ini A itu area itu kalau misalnya kita luas itu akan sama dengan 1/4 akar 3 kali S kuadrat gitu. Jadi ini kekhususan. Biasanya kan kita pakai setengah kali alas kali tinggi, setengah kali base kali height gitu. Nah, kalau misalkan segitiganya itu sama sisi, maka luasnya itu akan sama dengan 1/4 akar 3 kali sisi kuadrat. Sisi kuadrat maksudnya. Bagaimana membuktikan dari teorema itu? Kita lihat di contoh yang pertama. Ini ada pembuktiannya. Kita punya segitiga ABC di sini. Terus sisi-sisinya sama, kemudian kita lihat berapa sih nilai tingginya. Kalau misal kita gunakan prinsip segitiga siku-siku, bahwa segitiga ini ketika kita bagi dua di tengah-tengah itu akan membagi sudut sama besar, membagi sisi juga sama panjang, karena ini segitiganya sama sisi, sehingga nanti segitiga ABD ini punya sudut 60, 30, 90. Nah, kalau misalkan sudutnya itu 60, berarti nanti yang di depan sudut ABD ini memiliki ini pakai aturan sinus ya. Sinus 60 itu kan setengah akar 3. Berarti perbandingan antara sisi BD, AD sama AB itu adalah 1 banding 2 banding akar 3 gitu. Nah, yang sisi depan ini berapa? Sisi depan ini ya akar 3, sisi depan yang 60 akar 3. Yang sisi miringnya yang 2. Yang ada ini ya 1. Gitu. Ini sudut istimewa. Jadi nanti BD ini sisinya akan sama dengan akar 3/2. Arkesinusnya itu. Jadi nanti kalau kita aplikasikan ke dalam setengah alas kali tinggi, maka ini akan sama dengan setengah kali S kali akar 3/2 kali S, sehingga kita punya 1/4 akar 3 S kuadrat. Kita lihat contohnya, kita punya segitiga sama sisi dengan sisinya itu masing-masing adalah 8 in. Kemudian kita mau gunakan teorema 11.3 untuk mencari luas. Berarti di sini 1/4 akar 3 kali S kuadrat. 1/4 akar 3 kali 8 kuadrat diperoleh ini 16 akar 3. Kalau kita cari pakai kalkulator, ini nilainya sekitar 27,7 inci kuadrat, inci square. Nah, sekarang kita mau mencari tentang heksagon yang beraturan. Heksagon itu berapa? 6 ya sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita punya heksagon yang beraturan, maka yang akan terbentuk di sini adalah berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6 segitiga. The center of polygon and the radius polygon gitu adalah center dan juga jari-jari dari lingkaran yang memang circumscribe
Circumscribe itu ada di sekitar yang mengelilingi si poligon tersebut gitu. Jadi pusat sama jari-jari dari poligon ini merupakan pusat dan jari-jari lingkaran yang memang menjadi keliling yang mengelilingi poligon tersebut. Nah, kemudian sisi ini merupakan apotemanya gitu. The distance from the center to any side of polygon is called apotem. Jadi dari sini, sisi ini ke sisi poligonnya itu disebut sebagai apotem. Jadi GH ini adalah apotema. Apotema ini merupakan tinggi dari segitiga. Lihat, GH ini adalah tinggi dari segitiga AGB. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Sehingga kalau begitu kita akan memiliki luas dari heksagon itu akan sama dengan area atau luas segitiga dikalikan dengan banyaknya segitiga. Nah, area dari segitiga itu akan sama dengan setengah dikali apotema tadi, apotema poligon tadi. Apotema poligon ini kan merupakan tinggi segitiga. Setengah kali apotema dikali dengan base-nya. Base-nya itu ya panjang sisi poligonnya gitu. Di sini disebutnya side length S. Number of triangle berarti ini sama aja dengan berapa jumlah sisinya, sisi-sisi poligon tersebut. Karena triangle atau segitiga yang terbentuk dari poligon yang beraturan dari heksagon yang kita punya ini nanti banyaknya akan sama dengan banyaknya sisi poligon tersebut. Ini adalah heksagon atau segi 6. Berarti nanti banyaknya segitiga juga akan ada 6. Sehingga dari sini luas itu akan sama dengan setengah dikali apotema dikali dengan banyaknya sisi dikali dengan panjang setiap sisi. Nah, kita lihat lagi. Banyak sisi dikali dengan panjang sisi, ini kan ini ya, banyak sisinya 6 kali panjang sisinya itu sama aja dengan keliling atau perimeter. Jadi kalau begitu luas poligon itu akan sama dengan setengah dikali apotemanya dikali dengan keliling poligon tersebut gitu. Kalau perimeter atau keliling itu disimbolkan sebagai P, maka luas itu akan sama dengan area itu akan sama dengan setengah dikali A kali P. Atau P-nya itu kan sama saja dengan N kali S ya, banyaknya sisi si poligon yang beraturan dikalikan dengan panjang sisi poligon tersebut gitu. Nah, ini tentang luas dari poligon yang beraturan. Di sini central angle dari sebuah poligon yang beraturan adalah sudut yang titik sudutnya itu merupakan pusat dan juga memuat dua consecutive vertices of the polygon. Jadi juga memuat dua titik vertex yang berurutan gitu. Whose sides contain two consecutive vertices of polygon. Jadi central angle ini merupakan sudut yang titik sudutnya itu adalah pusat dan sisi-sisi yang memuat sudut. Jadi sisi kan kalau misalkan ini nih sudut pusat ini, jadi sisi-sisinya itu memuat dua sisi yang berturut-turut gitu. Two consecutive vertices of polygon, memuat dua sisi yang berturut-turut pada poligon tersebut. Kita lihat di sini. Regular pentagon is inscribed in circle. Jadi kita punya pentagon yang beraturan. Di sini juga kita punya sebuah lingkaran.
kemudian sudut-sudutnya itu yang ada di poligon ini merupakan inscribed angle. Masih ingat ya, inscribed angle tuh sudut keliling dari sebuah lingkaran, dengan lingkaran itu punya radius 1 atau jari-jari 1. Kita diminta untuk mencari luas area dari poligon tersebut. Tadi kan sudah dapat ya bahwa luas area itu akan sama dengan setengah kali apotema kali perimeter. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah apotemanya belum ada, radiusnya sudah ada. Yang kita tahu sudut dalam pentagon ini berarti akan sama dengan 360 dibagi 5. Jadi 72. Jadi sudut pusatnya itu 72. Sudut pusat itu yang mana? Yang ini ya. Yang tadi kan sudut pusat itu adalah sudut yang verteksnya itu merupakan center pusat gitu, dan memuat dua sisi yang berturut-turut yang merupakan two consecutive vertices of polygon, dua titik yang memuat di poligon tersebut gitu. You can divide, jadi kita bisa membagi sudut pusat ini berdasarkan banyaknya sisi poligon gitu. Nah, ini nih poligon, kita langsung ke sini saja. Kita punya poligonnya berupa segi 5. Terus sudut pusatnya itu berarti akan sama dengan 360 dibagi 5. Jadi sudut pusat masing-masingnya itu adalah 72. Kita lihat segitiga yang ini. Karena dia segitiga sama kaki, maka ketika dia dibuatkan garis tinggi di sini, sudut yang ini akan terbagi 2. Tadinya 72, jadi masing-masing ini adalah 36. Kita mau mencari nilai BD dengan menggunakan prinsip cosinus. Cosinus 36, cos 36 ini kan sama saja dengan BD dibagi dengan BC. BC ini kan 1, tadi diketahui radiusnya 1, jari-jarinya 1. BC ini adalah sebuah radiusnya. Kemudian sinus 36 itu akan sama dengan depan DC dibagi dengan 1. Jadi cosinus 36 itu adalah BD, sinus 36 itu adalah DC. Jadi kalau begitu apotemanya akan sama dengan BD. Sama dengan apa? Cosinus 36. Sedangkan si perimeternya itu akan sama dengan N dikali AC. AC itu akan sama dengan 2 kalinya DC gitu. Perimeter itu kan dari sini A ke C. Kita tadi carinya yang DC. A ke C itu berarti kan sama saja dengan 2 kalinya DC, sehingga nanti luasnya itu akan sama dengan setengah kali cosinus 36 kali 10 kali 36. Nah, kita lihat sekarang yang contoh keempat. Ini ada sebuah pendulum. Pendulumnya itu berbentuk dodecagon. Dodecagon itu berarti dia punya 12 sisi, kemudian sisinya itu masing-masing 4,3 kaki, jari-jarinya itu 8,3 kaki. Kemudian kita diminta mencari berapa luas lantai yang memuat pendulum tersebut gitu. Jadi kayak tadi sama, kita cari luasnya itu akan sama dengan setengah kali A kali P, apotema kali perimeter kali kelilingnya. Yang kita tahu bahwa sisinya 8,3, kemudian sisinya 4,3, radiusnya 8,3. Sama dengan tadi cara mencarinya 8,3, ini 4,3. Berarti kita gunakan prinsip Pythagoras. Apotema ST itu akan sama dengan sisi miring dikurangi dengan sisi siku kuadrat. Sisi sikunya 4,3 dibagi 2 ya.
Nah, jadi